Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum KOANI dalam diwakili Ati, Ketua Umum Wanita Islam, Ibu Marfuah, kemudian juga Ketua Presidium BMIWI, saya tekanannya tuh BMOIWI ya, sejak 95, Ibu Sabriati, dan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tokoh perempuan yang luar biasa yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bahkan tadi juga disebutkan ada ibu yang menjadi pembina di salah satu masjid, namun tetap tidak bisa menjadi imam sholat Jumat ya Bu ya. Teman-teman sekalian dari dunia usaha, terutama yang kolaborasi bersinergi dengan WI, SCH First, dan mungkin dari beberapa dunia usaha lainnya yang mendukung program yang luar biasa ini, yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf, Ibu Menteri tidak bisa hadir karena 5 agenda hari ini, dan itu juga akhirnya dibagi ke kami semua. Ada beberapa agenda karena ini bulan Desember ini kan bulan yang cukup spesial ya buat kami ya, karena menjelang peringatan, dan ini bagian dari peringatan Hari Ibu yang ke-94 tahun 2022. Jadi puncaknya nanti di Bengkulu tanggal 22 Desember 2022. Dan bahkan juga kami rencana mungkin ada peringatan juga dengan Pak Presiden, namun waktunya masih kita cari yang tepat. 25%. Ketua Umum WI dan ibu-ibu sekalian, tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam pertemuan pagi ini. Ada juga yang daring ya Bu ya, ternyata ya. Dalam untuk membahas tema yang sangat penting ya dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa menciptakan generasi emas tahun 2045. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada wanita Islam yang telah mengangkat tema menjadi bunda cerdas di era digital. Untuk didiskusikan bersama, dan hari ini juga diluncurkan ya program Bunda Cerdas Wanita Islam. Tema ini dan program ini tentunya sangat relevan dan penting menjadi topik bahasan, menjadi program ya di era digital saat ini. Apalagi kita baru saja melewati masa pandemi COVID-19 yang semakin nyata merubah banyak aspek kehidupan kita, di mana anak-anak tidak luput dari perubahan kehidupan yang menjadi serba online. Kita harus memastikan anak-anak Indonesia aman dan terlindungi saat berselancar di dunia maya, baik untuk mencari ilmu maupun dalam mengisi waktu luangnya. Karena untuk mendapatkan informasi itu adalah salah satu hak anak. Ibu-ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, hak anak adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Perlindungan anak sudah menjadi komitmen bangsa yang ditandai dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak atau KHA melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 90 dan diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2002 yang sudah diperbaharui 2 kali dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama pasal 56 ayat 1, menyatakan bahwa pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat bebas menerima informasi lisan dan tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak. Namun, kita semua menyadari kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat telah merubah dunia kita menjadi serba digital, dan ini tentu membawa konsekuensi yang tersendiri bagi anak. Selain memberikan banyak kemajuan hidup, teknologi informasi ternyata juga membawa dampak negatif pada anak. Data menyebutkan bahwa sebesar 25,8% pengguna internet adalah anak. Nanti mohon dikoreksi ya teman-teman SCH First ya. Ini dasarnya dari Susenas ya, Susenas tahun 2020 dari BPS.
Hal ini mengungkap bahwa cukup banyak anak-anak Indonesia melakukan aktivitasnya di dunia digital untuk berbagai keperluan seperti sekolah, bermain, maupun berinteraksi sosial. Hal ini merefleksikan dunia digital yang semakin menjadi penting bagi kehidupan manusia karena fungsi sosialnya untuk mendapatkan layanan seperti pendidikan, layanan pemerintahan, dan perdagangan. Namun sayangnya keamanan anak di dunia digital saat ini masih rendah. Menurut laporan Child Online Safety Index, Indonesia menempati ranking 26 dari 30 negara dengan skor total 17,5, yaitu di bawah skor rata-rata 30 negara. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa selama tahun 2016 sampai 2020 terdapat 3.178 kasus pornografi dan kejahatan cyber terhadap anak di Indonesia. Sebuah studi yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia bersama aliansi Don't to Zero juga menemukan semakin menguatnya situasi kerentanan anak di dunia digital. Studi ini menemukan 3 dari 10 responden anak mengalami kejahatan dalam bentuk eksploitasi seksual anak online, seperti gambar atau video porno yang dikirim ke mereka dan diminta untuk membuka baju atau berpose di depan kamera tanpa busana. Belum lagi maraknya berita hoax karena tidak ada yang dapat menjamin keabsahan atau kebenaran informasi dan kecanduan gawai yang membuat anak terisolasi dari interaksi sosial secara langsung. Dunia digital Dunia digital juga memberikan kesempatan yang luas kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satu bentuknya adalah konten-konten yang mengandung kekerasan pornografi dan radikalisme kini semakin mudah diakses. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai bangsa dalam melindungi anak-anak dan generasi pemuda kita di era digital saat ini. Apalagi menurut studi ECPAT lagi ya, sekitar 64% responden anak tidak didampingi oleh orang tua ketika mengakses internet. Hal ini menyebabkan resiko anak mengalami eksploitasi seksual di ranah daring juga semakin tinggi. Tingginya angka kasus kekerasan anak di dunia digital tersebut sudah seharusnya menggugah dan meningkatkan kesadaran kita tentang kerentanan anak-anak kita menjadi korban kekerasan di dunia digital. Hadirin yang sekalian, sebagai orang tua di rumah dan sebagai bagian dari masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk memastikan anak-anak mendapatkan haknya atas informasi yang layak dan memastikan anak-anak terlindung dari berbagai dampak negatif arus informasi yang luar biasa dahsyat tersebut. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut tentu harus didukung oleh lingkungan yang kondusif. Salah satu elemen terpenting yang mendukung terwujudnya lingkungan yang aman bagi anak-anak dalam melakukan aktivitas digitalnya adalah keluarga, terutama para orang tua. Orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Orang tua terutama bunda sering menjadi tempat di mana anak-anak pertama kali belajar tentang dunia dan apapun yang ada di sekelilingnya. Namun peran ayah tidak dapat dipandang sebelah mata dalam hal pengasuhan, karena juga berkontribusi signifikan untuk menentukan dan kembang anak. Oleh karena itu, bunda dan ayah harus bekerja sama dengan baik dan kompak, sehingga menjadi guru dan figur yang baik dalam mengasuh, mendampingi, melindungi anak-anaknya di era digitalisasi saat ini. Hebat dan teman-teman muda sekalian, kolonial, kita semua kolonial ya, tapi bergaul dengan milenial. Cuman mungkin kolonial pikirannya milenial tetap ya Bu ya. Selaku pemerintah yang bertanggung jawab utama dalam isu perlindungan anak, Kementerian PPPA telah melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan sarana bagi anak untuk memperluas akses informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan usia serta perkembangan anak. Kemen PPPA telah mengembangkan namanya konsep Pusat Informasi Sahabat Anak atau PISA, yang merupakan tempat terintegrasi untuk anak dapat memperoleh berbagai informasi melalui berbagai aktivitas, misalnya dengan mendengarkan anak, mendengarkan dongeng mendongeng maupun membaca sambil bermain. Kemen PPPA juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Perpustakaan Nasional, Kementerian Kominfo, bahkan ada juga kami Ikatan Pimpinan Tinggi Madya
Ikatan Pimpinan Tinggi itu adalah eselon 1 di Kementerian Lembaga dan Dirut BUMN. Saya salah satunya anggota di situ. Kami juga mengembangkan atau mendukung beberapa upaya untuk pemenuhan hak anak atas informasi yang layak melalui standarisasi PISA, sertifikasi para pustakawan, dan pengelola PISA menjadi ramah anak. Dan pemberian buku-buku bacaan anak bagi PISA, selain juga bermitra dengan beberapa kementerian, Kemen PPPA juga bekerjasama dengan organisasi-organisasi seperti EKPAT dalam mengembangkan program dan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital dan pencegahan eksploitasi seksual anak di ranah daring pada anak. Serta orang muda terpilih yang tergabung dalam Aman Warrior. Anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah termasuk di ranah daring. Namun pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bergerak bersama-sama. Pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan melalui kerjasama dengan kementerian lembaga terkait dan berbagai organisasi termasuk organisasi kemasyarakatan. Upaya ini perlu didukung oleh masyarakat sebagai individu dalam mendidik dan mengasuh anak, terutama di dalam mendampingi anak di dunia maya. Sebagai individu, tentu kami berharap para orang tua dapat menanamkan nilai-nilai penting dalam menggunakan dan mendampingi anak-anak kita menggunakan media digital di rumah masing-masing. Para ahli sebenarnya sudah banyak membahas tentang hal ini ya, seperti menganjurkan penggunaan gadget sesuai dengan usia perkembangan anak. Misalnya anak usia di bawah 2 tahun disarankan untuk sama sekali tidak diberikan akses pada gadget. Jika benar-benar diperlukan, anak usia di atas 1,5 tahun dapat mengakses, namun didampingi orang tua dan tidak lebih dari 1 jam per hari. Anak usia 2-5 tahun disarankan mengakses hanya 1 jam per hari dan hanya program yang berkualitas. Sedangkan anak usia 6 tahun ke atas diperbolehkan bermain gadget, tapi dengan waktu yang juga disepakati antara orang tua dan anak. Berbagai tips kepada orang tua juga telah banyak dibahas. Selain itu, para orang tua juga perlu mengajarkan anak-anak cara berinteraksi dan bekerjasama dengan orang dari beragam latar belakang budaya dan keterampilan agar tidak terseret di dunia maya. Jadi pada intinya bahwa penggunaan gawai ini harus perlu diatur dan terutama ya penggunaan media sosial pada anak jika memungkinkan ya baru pada usia 13 tahun. Ibu Ketua Umum WI dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa upaya pemenuhan hak anak atas informasi yang layak dan perlindungan anak atas informasi yang tidak layak harus terus kita upayakan bersama. Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat seperti juga termasuk dunia usaha, akademisi, media, dan lembaga masyarakat harus terus bergandengan tangan. Dengan sinergi dan kerjasama yang baik dari semua pihak, kita berharap hak anak atas informasi yang layak dapat dipenuhi. Demikian saya kira beberapa yang bisa kami sampaikan dan kami siap Bu untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan Wanita Indonesia sebagai organisasi yang sudah cukup lama berdiri. Jadi tentunya tidak hanya menjadi milik masa lampau tapi juga mampu berkiprah untuk masa kini dan masa depan demi anak Indonesia Emas 2045. Sekali lagi, mari kita bangun sinergi dan kolaborasi untuk pemenuhan hak anak atas informasi yang layak dan perlindungan anak dari informasi yang tidak layak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Riti, terima kasih atas sambutannya dan dengan hormat diperkenankan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Koordinator Bidang Pendidikan, Iptek, dan Seni Budaya yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Marlinda Irwanti SE MSI. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama saya menyampaikan salam hormat dulu Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo hari ini mempunyai 5 agenda acara, sehingga saya juga alhamdulillah para ketua ini sudah dibagi habis di beberapa acara, namun tidak mengurangi rasa hormat bagi organisasi wanita Islam yang luar biasa dengan ketuanya, Ketua Umumnya Ibu Dr. Anda Hajah Marfuah Mustafa, Bu. Alhamdulillah saya juga pernah hadir waktu acara di DPR MPR waktu itu ya. Alhamdulillah waktu Bunda Wakaf ya menjadi percontohan bagi para perempuan Islam dan termasuk Kowani juga. Alhamdulillah sekarang juga belajar Bunda Wakaf dari wanita Islam. Terima kasih Bu Dr. Anda Hajah Marfuah Mustafa, ilmunya menjadi amal jariah dan amal kebaikan bagi perempuan-perempuan Indonesia. Kemudian yang saya hormati juga dari staf ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tadi Bu Titi luar biasa sudah menyampaikan beberapa materi, juga kepada CEO dari SCH Havers, Pak Marco Raswandi ya, alhamdulillah, dan juga kepada seluruh pengurus wanita Islam yang melaksanakan kegiatan hybrid. Ini udah contoh ini bahwa perempuan mengenal teknologi. Jadi ternyata kegiatan-kegiatan juga bisa dilakukan hybrid. Ada sebagian offline dan ada sebagian lagi online. Jadi ternyata banyak yang online tuh hampir 103 ya, kelompok ini pasti biasanya, karena biasanya mungkin kalau jumlah orangnya cukup banyak, dan kemudian ada yang hybrid di offline di hotel Manhattan. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Ketua Umum PP Wanita Islam dan seluruh jajarannya dari seluruh Indonesia. Memang sebagai ibu bangsa kita adalah pendidik utama dan pertama di dalam keluarga. Dan ini sangat penting, oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, karena sebagai ibu bangsa, pendidik utama dan pertama di dalam keluarga, maka kita harus melek teknologi. Tadi disampaikan kita tidak boleh gagap teknologi, apalagi pendidikan anak kita sekarang semua melalui daring, hybrid, ada yang online dan offline. Nah, siapa yang akan membimbing anak-anak kita? Harus perempuan, seorang ibu. Karena ibu adalah pendidik utama dan pertama di dalam keluarga. Wanita cerdas, wanita yang kreatif, inovatif, melek teknologi. Nah, oleh karena itu saya yakin dengan kerjasama yang dilakukan oleh wanita Islam ya, dengan platform yang ada ini bisa meningkatkan kecerdasan kaum perempuan atau kaum wanita, khususnya di dalam meningkatkan pendidikan anak-anak untuk generasi-generasi emas kita. Insya Allah 2045 kita akan mencetak generasi-generasi yang cerdas. Nah, oleh karena itu kami dari Kowani berharap mudah-mudahan kegiatan ini juga akan menjadi contoh teladan bagi organisasi-organisasi wanita Islam yang lainnya. Dan Bu Marfuah, selamat dan sukses Ibu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa menjadi percontohan bagi organisasi-organisasi perempuan lain, dan Kowani siap menjadi jembatan untuk bisa mensosialisasikan program ini kepada 102 organisasi perempuan yang lain. Kan banyak banget Bu, ada 100 organisasi perempuan, sejumlah 90 juta perempuan Indonesia yang seharusnya melek teknologi. Sekali lagi atas nama Ketua Umum Kowani,
Kami selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Teknologi mengucapkan selamat kepada wanita Islam. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat bagi wanita, bagi perempuan, dan juga pendidikan anak-anak kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Salam Ibu Bangsa, merdeka melaksanakan Dharma. Ibu Bangsa sebagai pendidik utama dan pertama di dalam keluarga, sebagai uswatun hasanah, semoga senantiasa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.